Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fertilisasi. Yang pertama yaitu ada bagian oogenesis, merupakan proses pembentukan ovum pada wanita. Kemudian tahap pertama yaitu ada oogonium, dibelah melalui mitosis yaitu menghasilkan oosit primer. Kemudian oosit primer dibelah melalui meiosis 1, yang mana dia itu menghasilkan dua bagian yaitu badan polar primer dan oosit sekunder. Kemudian melalui pembelahan secara meiosis kedua, yang mana dia itu menghasilkan badan polar primer yaitu mendapatkan dua bagian sisi yaitu tidak adanya pembelahan lagi setelahnya. Kemudian yang bagian oosit sekunder melakukan pembelahan secara dua pembelahan juga, yang mana pada satu sisinya itu tidak ada pembelahan lagi dan satu sisinya itu ada pembelahan yaitu ootit. Nah, bagian badan polar primer yang tidak ada pembelahan lagi dan oosit sekunder bagian sisinya tidak ada pembelahan lagi itu disebut dengan badan polar. Sedangkan ootit tadi dia akan menghasilkan yaitu tahapan terakhir yang disebut dengan ovum. Selanjutnya spermatogenesis. Tahapan terjadi pada testis. Yang pertama ada spermatogonium, disebut juga dengan sel induk. Nah, dibelah secara mitosis yang menghasilkan spermatosit primer. Kemudian dibelah lagi secara meiosis 1 yang menghasilkan spermatosit sekunder. Ada pada dua sisi. Kemudian dibelah lagi secara meiosis 2 terdapat pada 4 sisi pembelahan yang menghasilkan spermatid. Kemudian spermatid ini merupakan tahapan terakhir daripada pembelahan, yang mana setelah spermatid ini masuk pada bagian yang terakhir yaitu menghasilkan spermatozoa. Spermatozoa itu sperma yang sudah selesai dan siap membuahi sel telur. Berikutnya yaitu struktur sperma. Yang pertama ada bagian ekor daripada sperma, kedua bagian badan, dan ketiga bagian kepala. Nah, pada bagian ekor yaitu terdapat membran plasma, penyeleksi molekul yang boleh masuk ke dalam sel. Kemudian ada mitokondria bentuk spiral, pembangkit tenaga sel. Nah, mitokondria ini bagiannya yaitu di bagian badan daripada sperma. Kemudian ada bagian leher sebagai penghubung kedua ujung sperma. Kemudian ada nukleus, penyimpan genetik berupa DNA dan protein. Dan yang terakhir yaitu akrosom, untuk memungkinkan sperma menembus sel telur. Akrosom dan nukleus ini dia terdapat pada bagian kepala, sedangkan bagian leher dan mitokondria di bagian badan daripada sperma. Oke, sekarang yaitu struktur ovum. Di struktur ovum ini terdapat yang pertama yaitu namanya nukleolus, struktur padat di dalam nukleus yang mengandung ribosom. Apa itu nukleus? Nukleus merupakan tempat untuk memproduksi dan merakit ribosom. Selanjutnya ada plasma membran atau vitelin membran, lapisan yang melapisi seluruh permukaan luar sel. Kemudian ada perivitelin space, ruang antara zona pelusida dan membran sel telur yang telah dibuahi. Kemudian ada zona pelusida, yaitu lapisan yang mengelilingi sel telur mamalia dan embrio praimplantasi. Kemudian ada citoplasma, ialah sel yang berada dalam membran sel dan di luar inti sel. Kemudian ada korona radiata, yaitu lapisan sel tebal yang melapisi zona pelusida sel telur. Jadi dia itu letaknya bukan di bagian yang inti tetapi di luar-luar daripada zona pelusida yang menempel-nempel pada sisi-sisi luarnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada follicle cells, sel kecil yang tidak berdiferensiasi dan tidak tersusun dalam folikel kecil. Oke, sekarang masuk pada bagian perkembangan embrio. Yang pertama yaitu ada indung telur, tempat untuk memproduksi, menyimpan, serta melepaskan sel telur. Kemudian sel telur itu ditangkap oleh fimbriae, lalu selanjutnya itu melalui fase pembuahan. Nah, di mana pada fase pembuahan ini bertemunya sel telur dan sperma. Kemudian pada fase berikutnya di sini yaitu terdapatnya zigot. Setelahnya itu masuk pada bagian fase berikutnya, hari ketiga. Nah, pada hari ketiga ini dia menghasilkan 8 sel. Kemudian di hari keempat menghasilkan
sel yang berbentuk seperti anggur. Nah, disebut dengan morula. Morula ini tahap awal perkembangan embrio yang berupa massa padat sel-sel dan disebut juga dengan blastomer. Kemudian masuk pada hari kelima. Hari kelima dan hari keenam ini disebut dengan blastokista awal. Nah, kemudian setelah itu masuk pada bagian blastokista akhir. Blastokista akhir itu tahap akhir pertumbuhan embrio sebelum dilakukan transfer atau pembekuan. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu embrio. Nah, embrio ini telah berhasil, yang mana dia itu merupakan tahap awal perkembangan sel yang berasal dari proses reproduksi. Nah, kemudian di sini ada lapisan dalam rahim atau disebut dengan endometrium, yaitu tempat menempelkan sel yang telah dibuahi. Nah, kemudian ada rahim. Rahim itu tempat pembuahan janin sampai siap untuk dilahirkan. Sebelum berakhirnya video ini, saya akan menjelaskan bagian terakhir daripada fertilisasi, yaitu tentang proses pembuahan pada sel telur. Yang pertama ada granula kortikal, tempat untuk membantu perlindungan dan dukungan embrio yang sedang berkembang. Kemudian ada nukleosperma, inti sel sperma yang mengandung DNA dan protein. Lalu badan basal sperma untuk mengikat sperma selama proses fertilisasi. Kemudian ada zona pellucida, yaitu tempat perkembangan embrio sebelum implantasi. Kemudian ada membran plasma ovum, yaitu melindungi sel telur dan embrio. Kemudian ada enzim dalam akrosom membantu sperma menembus sel telur dan mencapai pembuahan. Kemudian yang terakhir yaitu bagiannya terletak pada luar daripada inti sperma, yang mana dia itu menempel pada sisi-sisi sel telur itu, yaitu ada sel folikel, berperan untuk siklus menstruasi dan kesuburan. Sekian penjelasan tentang fertilisasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.